Selamat siang. Saya mohon izin untuk menyapa Anda sekalian dengan saudara-saudari yang saya hormati dan saya kasihi. Biasanya dalam perhelatan seperti ini ya, puji-pujian terlalu berlebihan ya. Tapi saya akan ambil itu sebagai bagian dari suara gembala, syukur dan terima kasih. Kita bersyukur karena kehadiran Anda sebagai masyarakat di Kabupaten Alor, kehadiran umat-umat beriman di Kabupaten Alor, kehadiran umat Katolik di Kabupaten Alor ini sudah membuat sebagian dari tugas saya menjadi uskup ya. Tanpa kamu jangan-jangan orang mau curi ini, jadi saya jaga dengan dari sebab yang membuat sehingga saya memang belajar, memang seorang tidak menjadi uskup dengan tabisannya dalam hati, tapi untuk menjadi seorang gembala dia harus belajar dari platform sosial di mana dia akan berdiri setiap saat ya. Tanpa itu dia tidak akan menjadi seorang pemimpin. Karena itu pada saat saya diminta oleh Sri Paus menjadi uskup di sini, saya pergi di Perpustakaan Nasional dan saya kumpul semua yang ada kaitannya dengan NTT dan saya pelajari ini suku-suku, agama, bagaimana dia berjalan, dia punya pekerjaan, dia punya cita-cita dan lain sebagainya. Dan Anda sekalian sudah selalu melihat bahwa bagian dari NTT Kabupaten Alor ini adalah apa? Surga terjanji. Surga terjanji. Keliru itu, tidak. Ini rumah bersama terjanji. Ya, itu lebih cocok secara manusiawi daripada kita bilang surga, karena tidak ada satu orang di sini yang sudah pergi di surga. Itu Pak Bupati bilang tadi. Jadi rumah bersama di timur matahari yang memberikan selalu kesejukan biarpun panas matahari. Tapi dalam perjalanan sejak awal saya datang di Pulau Alor ini memang ada orang yang bilang begini. Bilang uskup, bahwa Pulau Alor ini pulau Protestan. Saya bilang baik, itu pulau Protestan. Saya bilang, sejak uskup Turang punya kaki, injak bumi Alor ini sudah merdeka. Berarti tidak ada satu pulau yang dikatakan Protestan atau Katolik atau Islam dengan lain sebagainya. Merdeka. Jadi sudah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya mungkin mereka masuk dalam kerajaan Belanda sehingga mesti bilang ini tanah Alor adalah tanah Protestan yang dibuat oleh penjajah itu. Sekarang merdeka. Nah, dari itu perhatian pertama saya. Datang di Alor masih pakai CN 35 toh. Ya. Bertemu dengan pemerintah, polisi, militer dan semua perangkat yang biasa mengembangkan di sini. Mencoba berteman dengan mereka artinya membangun satu jalinan hubungan sehingga saya bisa dengan aman boleh bertemu dengan umat Katolik yang dalam kawanan yang kecil. Dan itu terjadi selama 25 tahun saya rasakan dengan lain. Dan saya belajar juga apa yang bisa disumbangkan selain gerakan-gerakan batinia untuk menjadi orang yang selalu suka bekerja sama, suka peduli dengan sesamanya. Dan saya ambil itu, ya tanam-menanam, kita coba tanam sedikit, tanam di sana, tanam di situ, dengan lain sebagainya. Dulu di sini tidak ada pohon matoa di pulau ini. Sekarang sudah ada pohon matoa di mana-mana, ya, di beberapa tempat dan sudah berbuah.
Kalau lengkeng memang sudah banyak, jadi pohon-pohon seperti itu, rambutan dan lain sebagainya kita coba. Itu sebagai satu bagian di mana kita sebagai orang yang dari luar ini melihat bahwa harus berakar di atas, di dalam tanah, harus berakar, kemudian dia tumbuh dan dia berbuah. Itu juga kehidupan iman kita. Itu saya yakin betul untuk kehidupan iman kita. Ya, siapa yang 25 tahun lalu harap bahwa saya mau jadi uskup di sini? Tidak. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ya dalam kebingungan dengan lain. Dan sekarang sudah berjalan selama 25 tahun. Dan semua orang sudah saya lihat dalam kerukunan, bekerja sama dengan toleransi yang tinggi untuk membangun bumi Alor ini menjadi tempat rumah bersama di mana setiap orang dengan leluasa bisa mengembangkan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing dan kepada kelompok. Menurut pengalaman saya itu terjadi. Karena itu persoalan sosial itu merupakan satu persoalan yang berproses, menemukan titik-titik temu, ada kalanya juga titik-titik riak sedikit yang bergejolak, tapi itu memang bagian dari hidup manusia. Dan dalam perjalanan demikian kita memperkuat dinamika yang rukun dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita sebagai orang Katolik, orang Protestan, umat Islam, Hindu dengan lain, kita mendapat satu kekuatan yang dari akar yang tumbuh untuk menghasilkan buah-buah yang menggembirakan kita semua. Kalau kita menanam pohon mangga, siapa yang tidak senang kalau mangga sudah berbuah? Pada saat uskup membawa mangga kelapa di pantar, orang di sini bilang jangan uskup, tidak bisa. Tapi kita buat. Bibit di sini kita bawa di pantar. Dulu orang pantar datang di Kalabai untuk beli buah mangga kelapa. Sekarang orang pantar bisa pikul mangga kelapa dia jual di Kalabai. Ya, itu satu perubahan kecil saja dalam itu. Jadi memang di dalam usaha untuk mencoba membangun itu kita akan melalui satu keadaan di mana kita belajar bersama-sama. Dan salah satu pembelajaran bersama adalah pertanian, tanam menanam dan lain sebagainya. Itu satu pelajaran yang saya dapat pada saat saya mulai berpastoral termasuk di sini. Waktu saya jadi uskup di sini, di Alor ini hanya ada satu pastor. Ya, satu. Sekarang sesudah 25 tahun, sudah ada 10 pastor. Ada satu paroki. Sekarang sudah ada 4 paroki. Mungkin sebelum saya lengser, saya bikin 5 paroki di sini. Ya, tapi dan uskup siapa saja yang jadi di sini pasti mereka akan meneruskan itu, tidak usah takut. Uskup yang baru yang menggantikan saya pasti lebih baik dari saya, tapi tidak sebaik saya. Karena sebaik saya adalah karunia untuk saya. Nanti dia dapat karunia yang pasti lebih baik dari saya dengan uskup baru dengan aku. Itu pikiran yang pertama. Jadi kondisi itu yang selalu membawa dalam hati saya syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, yang senantiasa memberikan teman-teman di dalam pelayanan pastoral untuk membangun kegembalaan saya sebagai uskup. Dan memang benar, baru 2 tahun lalu kan Sri Paus dan Imam Besar Al-Azhar dia menandatangani satu dokumen tentang human fraternity. Jadi persaudaraan manusiawi, persaudaraan kemanusiaan. Dan sekarang ini untuk pemimpin agama di dunia itu menjadi inspirasi, semangat untuk membantu dunia ini supaya bisa adil dan damai. Ya.
dari kedua pemimpin agama ini yang bersekutu berhasil mereka memberikan semangat, spirit kepada dunia, biarpun mereka masih berperang di Rusia dengan Ukraina, karena mereka tidak membaca itu kesepakatan dan semangat bersama dari kedua pemimpin agama ini. Bagian yang terakhir mungkin masih ada panjang, yaitu terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Alor, Bapak Bupati serta Ibu bersama dengan Forkom Pimda Kabupaten Alor yang selalu memberikan rasa nyaman, rasa diterima pada saat saya, tapi terutama semangat untuk bekerja sama, membangun komunikasi, sehingga siapa saja yang ada dalam pemerintahan itu dia memberikan partisipasi sumbangan untuk kebaikan dari Kabupaten Alor ini. Jadi terima kasih banyak atas semua, khususnya kepada Bapak Kapolres yang dari dulu selalu saya sudah bilang tidak usah ini ngeng, tidak usah satu kali, tapi mereka bilang tidak uskup ini protap, jadi Kapolres marah kami kalau tidak pergi dengan uskup. Terima kasih banyak, karena itu juga memang lain kali juga memberikan keamanan, kelancaran dalam lalu lintas itu. Terima kasih banyak kepada Bapak Dandim yang mewakili, terima kasih juga atas perhatian kerjasama untuk itu. Memang ada beberapa yang teman baik kita, memang ada satu yang belum diselesaikan yang di gunung sana, yang untuk umat dengan lain sebagainya kan belum diselesaikan. Terima kasih kepada umat beragama di sini ya, umat Protestan, umat Islam, umat Hindu yang selalu datang dan menerima juga kunjungan saya dengan baik. Selalu saya perhatikan dan saya hanya bisa balas dengan doa, dan kita semua sudah mengalami bagaimana kerjasama antar pemimpin umat beragama, ketua FKUB, para pendeta, MUI dengan para ustadz dan Hindu bekerja sama untuk membangun daerah ini. Memang Anda, kita sekalian sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Alor ini mempunyai juga tugas dan kewajiban untuk memberikan kontribusi agar sumbangan itu bisa merekatkan, bikin satu kohesi sosial yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bersama untuk bekerja, melakukan perdagangan, melakukan kenelayanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tapi selalu saya tekankan kepada pemerintah di NTT hanya bisa terlepas dari kemiskinan bila mana jalan baik, listrik baik, air tersedia. Di luar dari tiga ini, orang NTT tetap berada dalam keadaan yang tanda petik disebut miskin.